Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu ada beserta kami. Engkau hadir dalam setiap firman yang kami baca dan kami renungkan. Kami mohon penerangan Roh Kudus-Mu agar segala perhatian dan akal budi kami terarah kepadamu lewat firman dan renungan yang akan kami dengarkan saat ini. Semoga dengan mendengarkan dan merenungkan sabdamu, kami memperoleh kekuatan untuk menghadapi hidup kami sehari-hari. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Zakaria, ayah Yohanes, penuh dengan Roh Kudus, lalu bernubuat katanya, "Terpujilah Tuhan Allah Israel, sebab Ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Ia menumbuhkan sebuah tanduk keselamatan bagi kita di dalam keturunan Daud, hamba-Nya itu. Seperti yang telah difirmankannya sejak purbakala oleh mulut nabi-nabinya yang kudus, untuk melepaskan kita dari musuh-musuh kita dan dari tangan semua orang yang membenci kita, untuk menunjukkan rahmat-Nya kepada nenek moyang kita dan mengingat akan perjanjian-Nya yang kudus, yaitu sumpah yang diucapkannya kepada Abraham, bapa leluhur kita, bahwa Ia mengaruniai kita supaya kita terlepas dari tangan musuh, dapat beribadah kepada-Nya tanpa takut, dalam kekudusan dan kebenaran di hadapan-Nya seumur hidup kita. Dan engkau, hai anakku, akan disebut Nabi Allah yang Maha Tinggi, karena engkau akan berjalan mendahului Tuhan untuk mempersiapkan jalan baginya, untuk memberikan kepada umat-Nya pengertian akan keselamatan yang berdasarkan pengampunan dosa-dosa mereka, oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana Ia akan melawat kita. Surya pagi dari tempat yang tinggi untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut, untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, karena Allah sudah membuat kerajaan-Nya makmur dan sejahtera, Daud ingin membangun rumah bagi Allah. Tetapi Allah menolak. "Masak engkau yang mendirikan rumah untuk kudiami?" Menurut 2 Samuel bab 7 ayat 5. Karena Daud tidaklah murni dan berdosa terhadap Allah. Pada akhirnya Allah berkenan bahwa Salomolah yang membuatkan rumah baginya. Allah tidak membutuhkan rumah lahiriah, tetapi rumah batinia, yaitu tinggal dalam palungan hati yang layak dan bersih dari segala dosa. Yohanes Pembaptis, Sang Perintis, sudah menyiapkan kedatangan Mesias dengan menyerukan pertobatan untuk pengampunan dosa-dosa mereka. Dalam kekudusan dan kebenaran, Mesias akan lahir
di tengah-tengah kita. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus, dalam menyambut perayaan kelahiran Yesus, seringkali kita disibukkan oleh berbagai persiapan fisik, misalnya membuat kandang Natal, membuat dekorasi pohon Natal, mempersiapkan hadiah Natal, acara-acara yang meriah, bahkan juga latihan kegiatan-kegiatan liturgi. Bagi Tuhan, yang paling penting dan diharapkan justru adalah persiapan batinnya, yaitu palungan hati yang bersih dan murni. Maka pertobatan melalui sakramen rekonsiliasi, amal terhadap sesama, berubah dari kebiasaan-kebiasaan jelek, yaitu berdamai dengan siapa saja, yang harus kita lakukan dalam menyambut bayi Yesus yang akan lahir itu. Saudara-saudariku yang terkasih, kelahiran Sang Juru Selamat, Sang Raja Damai sudah semakin mendekat. Kita akan merasakan damai di hati kita apabila penghalang damai itu, yaitu dosa-dosa kita, sudah kita singkirkan di hati kita. Menyingkirkan penghalang itu, menyingkirkan dosa, berarti kita harus bertobat. Bertobat artinya mempersiapkan hati kita dengan mengubah dan berjanji untuk memperbaiki hidup kita. Saudara-saudariku yang terkasih, apa artinya memperbaiki hidup? Memperbaiki hidup artinya adalah berdamai, menciptakan damai. Berdamai dengan diri kita sendiri, berdamai dengan sesama, terlebih berdamai dengan Tuhan. Saudara-saudariku yang terkasih, memperbaiki hidup artinya mengubah pola tingkah laku kita yang biasanya suka berbohong menjadi orang yang jujur, yang biasanya adalah orang yang sombong menjadi orang yang rendah hati, orang yang malas menjadi orang yang rajin. Dengan cara demikian kita berbuat kebaikan, kita menciptakan damai. Maka damai yang dibawa oleh Tuhan Yesus pada pesta Natal nanti akan tinggal di hati kita, sehingga kita merasakan makna Natal dalam hidup kita. Semoga Natal tahun ini sungguh penuh sukacita, karena Yesus Sang Raja Damai lahir di hati kita. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus, datanglah dan lahirlah di dalam palungan hati kami. Kami berjanji Tuhan untuk selalu membersihkan palungan hati kami, agar Engkau betah tinggal di dalam hati kami, agar kami mampu menjadi penyalur kasih-Mu, rahmat-Mu, menjadi berkat bagi sesama kami, sehingga Natal, kelahiran-Mu, sungguh membawa sukacita, baik bagi kami maupun bagi orang-orang yang kami jumpai setiap hari. Terima kasih Tuhan yang mau lahir di hati kami. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh, dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu.
kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.